Yang dimana adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Abdul Mujib, Ida Bagus Batu Beta Putra, Ninya Masita Syafiani, Dimari Debra Brandini, Abdi Sarabun Kamrai. Baik, sekian dari kami. Untuk presentasinya akan kami sampaikan di video berikut. Selanjutnya itu di mana tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan terhadap kandungan metabolit sekunder daun kelor serta menentukan kondisi budidaya optimal untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke latar belakang yang dimana kelor atau Moringa oleifera merupakan suatu tanaman tropis yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, suplemen, kosmetik, dan obat tradisional karena memiliki kandungan nutrisi dan senyawa bioaktif yang tinggi. Daun kelor diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolik, saponin, alkaloid, tanin, terpenoid, dan glukosinolat yang mempunyai aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Di mana kandungan metabolit sekunder pada daun kelor tidak bersifat tetap, tetapi dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan tempat tumbuh. Perbedaan lingkungan dapat menyebabkan variasi jumlah dan jenis senyawa bioaktif yang dihasilkan sehingga kualitas fitokimia daun kelor dapat berbeda antar wilayahnya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi metabolit sekunder itu terdiri atas faktor biotik dan faktor abiotik. Namun pada presentasi ini akan difokuskan pada faktor abiotik yaitu meliputi seperti ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu dan kelembapan, ketersediaan air, dan pemupukan. Di mana variasi kelima faktor tersebut diduga mempunyai pengaruh terhadap jumlah, jenis, dan kelimpahan metabolit sekunder pada daun kelor sehingga penting untuk dipahami agar memperoleh kualitas tanaman yang optimal. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh yang pertama yaitu di mana ada pengaruh ketinggian tempat. Di mana ketinggian tempat merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi pembentukan metabolit sekunder pada tanaman kelor. Perbedaan ketinggian menyebabkan perubahan suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan tekanan udara yang dapat mempengaruhi proses metabolisme tanaman. Di mana berdasarkan penelitian, tanaman kelor yang tumbuh di sekitar 795 mdpl yaitu di mana dataran tinggi dan 570 mdpl itu dataran sedang memiliki jumlah jenis metabolit yang lebih banyak yaitu masing-masing sebanyak 28 jenis senyawa. Sementara itu, pada ketinggian 35 mdpl yaitu termasuk ke dalam dataran rendah hanya ditemukan sekitar 25 jenis metabolit sekunder. Di mana data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tempat tumbuh, maka keragaman jenis senyawa metabolitnya akan cenderung meningkat. Selain mempengaruhi jumlah jenis senyawa, ketinggian tempat juga mempengaruhi total kelimpahan metabolit, yang mana pada ketinggian 795 mdpl, kelimpahan metabolit mencapai 97,68%, kemudian akan menurun menjadi 88,86% pada ketinggian 570 mdpl dan 81,38% pada ketinggian 35 mdpl. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi lokasi tumbuh tanaman kelor, maka akan semakin tinggi pula kelimpahan metabolit sekundernya. Secara umum, peningkatan ketinggian tempat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah jenis dan kelimpahan senyawa dari metabolit sekunder pada daun kelor. Selanjutnya di sini ada pengaruh tentang intensitas dari cahaya. Nah, di mana intensitas cahaya merupakan jumlah energi yang diterima tanaman, persatuan luas dan waktu yang berperan penting dalam membentuk karakteristik morfologi serta produksi metabolit primer dan sekunder melalui proses pengikatan CO2 dan air untuk menghasilkan karbohidrat. Tanaman kelor atau dengan bahasa Latin Moringa oleifera merupakan salah satu tanaman dengan iklim tropis yang dimana dia ini tumbuh optimal di bawah paparan sinar matahari langsung. Pengaruh dari intensitas cahaya ini itu berperan atau berfungsi sebagai aktivasi jalur, di mana jalur yang diaktifasi ini adalah jalur asam sikimat yang dapat menghasilkan metabolit yang lebih banyak, di mana kandungan metabolit yang lebih banyak itu ada kandungan fenolik dan flavonoid. Di sini terdapat perbedaan tanaman kelor dengan cahaya matahari penuh dan di bawah naungan. Jika terpapar sinar matahari penuh akan mengaktifkan si fotoreseptornya dan biosintesis fenolik dan flavonoidnya menjadi tinggi, di mana nanti output yang dihasilkan yaitu kandungan metabolit yang tinggi. Dan itu sebaliknya, ketika di bawah naungan dia akan menjadi terhalang, fotoreseptornya tidak aktif dan biosintesis fenolik dan flavonoidnya menjadi rendah, di mana kandungan metabolitnya akan menjadi rendah juga. Baik, faktor yang ketiga adalah faktor suhu dan kelembapan terhadap produksi metabolit sekunder dari tumbuhan kelor.
Jadi, kedua faktor lingkungan ini bertindak sebagai regulator utama, di mana topografi dan iklim sangat menentukan berbagai reaksi enzimatis pada tanaman. Nah, pada kondisi ideal, kelor dapat berkembang dengan sangat optimal pada rentang suhu 13 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan memadai untuk menjaga turgor selnya. Namun, ketika tanaman menghadapi stres abiotik seperti peningkatan suhu ekstrim di atas 40 derajat Celcius, penurunan suhu drastis di bawah 12 derajat Celcius, ataupun fluktuasi kelembapan yang sangat rendah maupun tinggi, proses fisiologisnya akan langsung merespon. Jadi, cukaman lingkungan yang ekstrim ini dapat menyebabkan stres pada tanaman yang kemudian memicu lonjakan produksi metabolit sekunder seperti senyawa polifenol, flavonoid, dan fenol. Jadi ketika suhu terlalu panas atau lingkungan terlalu kering, tanaman akan secara aktif mensintesis senyawa-senyawa metabolit sekunder ini dalam jumlah yang jauh lebih tinggi sebagai bentuk pertahanan dan adaptasi alami untuk melindungi sel-selnya dari kerusakan. Selanjutnya adalah pengaruh ketersediaan air terhadap kualitas daun kelor. Pada daun kelor yang memiliki cukup air, fotosintesisnya akan berlangsung dengan optimal sehingga pertumbuhannya akan normal dan juga sehat. Nah, karena daun kelornya tidak mengalami stres, maka energinya itu akan lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan fisiknya atau pertumbuhan primernya. Sehingga produksi metabolit sekunder seperti fenolik dan juga flavonoidnya itu cenderung normal ataupun lebih rendah saat dibandingkan tanaman itu sedang stres. Nah, singkatnya, pada kondisi air yang cukup, tanaman kelor akan fokus untuk bertumbuh besar, bukan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya, pada kondisi kekurangan air, tanaman kelor itu akan cenderung mengalami stres fisiologis yang memicu peningkatan reaktif oksigen spesies, yaitu kondisi saat tanaman kelor mengalami stres oksidatif pada sel tanamannya. Nah, menariknya, untuk bertahan hidup, tanaman kelor ini akan mengalami adaptasi dengan cara meningkatkan metabolit sekundernya. Nah, berdasarkan penelitian, kandungan fenolik dan juga flavonoidnya itu dapat meningkat dari sekitar 20% hingga 50% pada saat kondisi kekeringan. Nah, hal ini itu otomatis meningkatkan aktivitas antioksidannya yang dapat diukur melalui metode DPPH dan juga FRAP. Nah, ini juga dapat meningkatkan enzim antioksidan alaminya seperti SOD ataupun CAT. Peningkatan air tertinggi itu biasanya terjadi pada kondisi cukaman air, yaitu sekitar 25% kapasitas air tanah. Dapat kita simpulkan bahwa rasa stres karena kekurangan air akibat kekeringan itu justru membuat daun kelor menghasilkan zat aktif atau metabolit sekunder yang lebih tinggi. Pemupukan tidak selalu meningkatkan senyawa bioaktif daun kelor. Studi ATA menunjukkan pupuk berlebih menurunkan fenolik dan flavonoid, sedangkan studi memudu menunjukkan koenzim A mampu meningkatkan total fenolik hingga 2,8 kali. Tabel ini menunjukkan pupuk biasa belum tentu efektif. Kontrol tanpa pupuk memiliki senyawa bioaktif lebih tinggi pada studi ATA, sementara kombinasi pupuk dengan koenzim A memberi peningkatan fenolik paling jelas pada studi memudu. Pemupukan juga memengaruhi glukosinolat. Pupuk organik menyediakan nitrogen dan sulfur sebagai bahan pembentuknya. Sedangkan koenzim A membantu mengarahkan metabolisme untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Tabel ini memperlihatkan bahwa koenzim A meningkatkan senyawa spesifik seperti total glukosinolat, visenin 2, dan beberapa fenolik, sementara pupuk biasa belum menunjukkan pengaruh nyata. Pemupukan turut meningkatkan vitamin C, protein, serta mineral makro seperti sulfur dan kalium. Jadi, selain metabolit sekunder, pemupukan juga mendukung kualitas nutrisi dan pertumbuhan daun kelor. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir ada kesimpulan. Tanaman daun kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman yang kaya akan metabolit sekunder dengan khasiat tinggi, yang produksinya sangat bergantung pada interaksi faktor lingkungan dan agronomi. Secara spesifik, keberagaman dan kadar senyawa bioaktif seperti fenolik dan flavonoid akan mencapai titik optimal pada dataran tinggi, paparan cahaya matahari langsung secara penuh, serta pada kondisi pemeriksaan lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan udara sebagai bentuk adaptasi dari tanaman ini. Dalam hal nutrisi, pemupukan nitrogen berlebih justru menekan produksi metabolit ini sehingga penggunaan biostimulan lebih disarankan. Oleh karena itu, pendekatan budidaya yang terpadu dan spesifik sangat diperlukan untuk memaksimalkan kualitas fitokimia kelor sebagai bahan baku pangan fungsional dan farmasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa menuliskan pertanyaan di kolom komentar.